Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, karib, kolega, adinda, kanda, semuanya dimanapun anda berada. Senang sekali saya Putra Astaman masih bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada anda semua. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat terutama untuk adik-adik sekalian yang masih kelas 12 SMA dan ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dari tingkat menengah atas menuju ke perguruan tinggi, universitas ataupun politeknik dan sebagainya. Ya, tidak lain tidak bukan, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kampus. Nah, dalam video saya yang pertama kali ini untuk review kampus, saya akan membahas ataupun memberikan informasi. Skalanya masih skala lokal terlebih dahulu, ya, tempat saya tinggal, skala regional, yaitu kampus yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah informasi untuk adik-adik sekalian biar tahu nih apa aja kampus-kampus yang ada di Sumatera Selatan. Terutama untuk adik-adik yang tidak ingin rasanya keluar dari Sumatera Selatan atau keluar dari Palembang. Inginnya di dekat-dekat daerah saja, terutama yang perempuan kan. Biasanya kan untuk sekolah jauh itu ke Pulau Jawa atau kemana itu agak sulit untuk perizinan orang tua dan sebagainya. Biasanya orang tua ingin yang dekat-dekat aja lah di Palembang, kan bisa sebulan sekali pulang ke rumah dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa kampus yang menurut saya bisa buat adik-adik jadikan bahan pertimbangan untuk dipikirkan apakah kampus ini cocok atau enggak buat adik-adik sekalian. Oke, apa aja kampusnya? Baik, kita akan mulai. Nah, ini urutannya ini bukan berarti kampus ini yang terbaik ya, tapi memang urutan ini adalah nggak mungkin kan kalau saya kasih tahu langsung 7 kampus gitu langsung, kan nggak mungkin barengan, pasti satu-satu. Karena emang biasanya kalau untuk kampus, rekomendasi kampus terbaik segala macam biasanya butuh riset yang lebih dalam. Nah, sedangkan ini hanya sekedar pemberitahuan sedikit buat adik-adik sekalian apa-apa aja kampus yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, biar adik-adik menambah wawasannya dan punya banyak pertimbangan untuk masuk ke sebuah kampus seperti itu. Nah, kampus yang pertama adalah yaitu Universitas Sriwijaya. Ya, kampus ini berlokasi di 2 tempat, ada di Palembang dan ada di kabupaten lain yaitu Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Indralaya. Untuk kampus yang di Indralaya itu biasanya dijadikan kampus utama karena memang rektoratnya juga di situ. Kemudian kalau untuk yang di Bukit biasanya itu menjadi kampus extension, atau biasanya teman-teman yang dari jalur USM itu biasanya di kampus Bukit Besar Palembang. Jalur penerimaan dari Universitas Sriwijaya ini ada 3 kalau paling tidak. Yang pertama yaitu SNMPTN, kedua SBMPTN, dan yang ketiga adalah USM. Fakultas apa saja yang ada di kampus Unsri? Nah, ada 10 fakultas. Kita mulai dari yang paling ujung yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom. Nah, bagaimana biaya kuliah di Unsri? Biaya kuliah di Unsri hampir sama dengan universitas yang lain. Dia memakai sistem UKT, yaitu penggolongan dari golongan 1 sampai dengan golongan 8. Nah, makanya biaya kuliahnya pun beragam, dari yang 500.000 per semester yang paling murah, itu golongan 1, sampai dengan bisa sampai ada yang puluhan juta, 20-30 juta, itu biasanya fakultas kedokteran per semesternya. Nah, untuk akreditasinya sendiri, Unsri memiliki akreditasi A, jadi sudah sangat baik sekali. Dan teman-teman yang memang mencari kampus yang akreditasinya A yang ada di Sumatera Selatan, Unsri adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Kampus selanjutnya yaitu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sesuai dengan namanya, Universitas Islam Negeri, maka ini adalah kampus yang di bawah Kementerian Agama. Alamatnya ada di tengah-tengah kota Palembang, tepatnya di Jalan Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Fikri KM 35 Palembang. Nah, jalur penerimaan dari kampus ini pun beragam, mulai dari SNMPTN, SBMPTN sudah dimasukkan dalam seleksi bersama dan seleksi nasional. Jadi teman-teman bisa ikutin proses seleksi UIN itu di SNMPTN dan SBMPTN. Jadi tidak seperti dulu ya, kalau dulu kan ada jalurnya tersendiri karena dia belum menjadi Universitas Islam, karena dulu namanya mungkin
IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Nah, sekarang sudah menjadi UIN, maka dia masuk dalam jalur penerimaan SNMPTN dan SBMPTN juga. Kemudian ada lagi SPAN PTKIN, yaitu seleksi bersama yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi agama Islam negeri dengan tanpa tes, yaitu memamerkan nilai rapor dan prestasi. Kemudian ada lagi UMPTKIN, ujian mandiri. Ini adalah juga dilaksanakan oleh seluruh universitas Islam negeri yang ada di Indonesia, tapi melalui jalur tes tertulis. Dan terakhir ada jalur mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing universitas Islam negeri, terutama yang dilaksanakan oleh UIN Raden Patah Palembang itu sendiri. Untuk biaya kuliah dari UIN ini juga beragam karena dia sekarang sudah sistem UKT, juga ada pengelompokan dari golongan 1 sampai dengan golongan 8. Biaya kuliahnya sekitar dari 400 yang paling murah sampai dengan 11 jutaan. Nah, fakultas apa saja yang ada di UIN? Kita sebutkan ya, ada macam-macam nih fakultas, mulai dari Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, dan ada juga Pascasarjana. Bagaimana? Ada yang minat masuk ke UIN? Silahkan cari tahu lebih lanjut lagi. Kita ke kampus selanjutnya. Kampus selanjutnya ini tidak jauh dari Universitas Sriwijaya, bahkan dalam satu komplek. Ya betul, yaitu Polsri, Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dulunya gabung dengan Universitas Sriwijaya, sekarang sudah menjadi Politeknik Negeri Sriwijaya dan tentu menjadi institusi tersendiri. Kampus ini memiliki alamat yang sama dengan Unsri Bukit Besar Palembang. Ya, lebih detailnya alamatnya di Bukit Besar Palembang, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Bukit Besar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ada beberapa jurusan di Polsri, yaitu Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Kimia, juga ada akuntansi, administrasi bisnis, Teknik Komputer, Manajemen Informatika, dan Bahasa Inggris. Jalur masuk dari Politeknik Negeri Sriwijaya ini ada beberapa jalur masuk. Yang pertama melalui SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, yaitu tanpa tes, lewat nilai rapor, prestasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Jadi hampir sama dengan SNMPTN dan SBMPTN ya, cuma bedanya dia khusus untuk Politeknik. Kemudian ada lagi seleksi masuk mandiri yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri secara lokal pelaksanaannya. Kemudian ada juga KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu tapi memiliki prestasi akademik dan ingin kuliah, jadi jalur ini cocok. Kemudian biaya kuliah di Polsri ini juga beragam, ada sistem UKT dan ada pengelompokan dari golongan 1 sampai dengan kelompok 8. Kelompok 1 itu relatif 500.000 per semester, kelompok 2 itu 1 juta per semester. Nah, kalau kelompok 3 sampai dengan kelompok 8 itu variatif, mulai dari 1.420.000 sampai dengan 9 juta rupiah. Akreditasi kampus ini alhamdulillah sudah B, jadi teman-teman tidak perlu diragukan lagi, kampus ini sudah memiliki akreditasi B atau baik. Kampus selanjutnya yang ada juga di Sumatera Selatan adalah kampus Politeknik Kesehatan Palembang. Ya, ini adalah kampus ataupun sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kampus ini ada di Palembang, lebih tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, KM 35 nomor 1365, samping Masjid As-Sofa, Komplek Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Jurusan apa saja yang ada di kampus ini? Ada D3, D4, dan juga ada sampai dengan profesi. D3-nya apa saja kita sebutin ya. D3-nya mulai dari analis kesehatan, farmasi, gizi, keperawatan gigi, keperawatan Palembang, keperawatan Lubuk Linggau, keperawatan Batu Raja, keperawatan Lahat, kebidanan Palembang, kebidanan Muara Enim, serta D3 kesehatan lingkungan. Nah, kalau untuk D4-nya ada D4 gizi, D4 keperawatan Palembang, D4 kebidanan Palembang, dan untuk kalau profesinya ada profesi nurse dan profesi bidan. Akreditasi kampus ini pun sudah cukup baik, yaitu akreditasinya adalah B. Jalur penerimaan dari kampus ini ada jalur penerimaan pertama PMDP, penerimaan melalui jalur kurang lebih hampir sama dengan SNMPTN atau SNPN ya, melalui prestasi dilihat dari nilai rapor. Kemudian ada SIMAMA, ini melalui jalur tulis Politeknik. Kemudian ada jalur ujian tulis, kemudian ada juga jalur KTMSE atau keluarga tidak mampu secara ekonomi. Jadi teman-teman yang mempunyai prestasi akademik dan memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,
ada juga jalurnya buat teman-teman mendaftar di Politeknik Kesehatan Palembang. Biaya kuliah di kampus ini relatif antara 3.100.000 sampai dengan 4.300.000 rupiah. Jadi tergantung jurusan dan tergantung tingkatan D3 atau D4. Nah, kampus selanjutnya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan yaitu kampus Akamigas atau Akademi Minyak dan Gas. Nah, akreditasi dari kampus ini sudah baik yaitu B. Kemudian jurusan yang ada di kampus ini ada jurusan Teknik Analisis Laboratorium Migas, Teknik Pengolahan Migas, Teknik Eksplorasi Produksi Migas, dan Teknik Pertambangan Batubara. Alamat kampus ini tepatnya ada di Pelaju, atau lebih tepatnya di area Diklat Pelaju, Jalan KB Jahe, Kompertak, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Biaya kuliah di kampus ini ya bervariasi ya, dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu bervariasi dan berbeda-beda setiap jurusannya. Biaya kuliahnya antara 5 jutaan sampai dengan 15 jutaan. Jalur masuk dari kampus ini saat ini yang saya ketahui hanya ada 2 jalur, yaitu seleksi tertulis seperti biasa yang dilaksanakan oleh kampus itu sendiri, dan ada juga penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa non ikatan dinas. Ini biasanya kerjasama dengan Pertamina EP Aset 2. Nah, ada kampus apa lagi? Masih banyak, tenang. Kita masih beberapa stok lagi. Ini selanjutnya adalah Universitas Muhammadiyah Palembang. Ini juga ada di Palembang ya. Lebih tepatnya kampus ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani 13, Hulu, Pelaju, Palembang. Fakultas apa saja yang ada di Muhammadiyah Palembang? Di antaranya ada Fakultas Agama Islam, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Fakultas Kedokteran, FKIP, Pertanian, dan Teknik. Hampir cukup lengkap ya, hampir seperti Universitas Sriwijaya. Jalur penerimaannya ujian mandiri dilaksanakan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Palembang itu sendiri. Biaya kuliah untuk 1 tahun itu bervariasi juga, mulai dari 7.300.000 sampai dengan 60 jutaan. Nah, ini biasanya sih kedokteran yang mahal-mahal seperti ini. Kampus selanjutnya yaitu Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang atau Universitas PGRI Palembang. Kampus ini ada lebih tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 910, Palembang, Sumatera Selatan. Di kampus ini ada beberapa fakultas, ya ada FKIP, Ekonomi, Teknik, juga ada MIPA, dan Perikanan. Jalur masuk sama, yaitu ujian mandiri, jalur tes tertulis, tapi ada juga jalur tanpa tes. Jadi teman-teman yang memiliki prestasi akademik yang lebih sewaktu SMA-nya itu bisa mengikuti jalur masuk tanpa tes. Biaya kuliah di Universitas PGRI Palembang ini masih hampir sama rata-rata di setiap jurusan, yaitu 3.950.000 per semester. Nah, ini kampus terakhir yang perlu teman-teman ketahui kalau ingin tetap kuliah di Palembang, Sumatera Selatan, tidak ingin jauh dari orang tua, ingin pulang sebulan sekali seperti itu, yaitu kampus Universitas Bina Dharma. Kampus ini beralamat di Jalan Ahmad Yani, yaitu masih di Pelaju, nomor 12, Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Kampus ini memiliki beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi. Untuk jalur masuk di kampus ini ada 2, yaitu jalur undangan, yaitu ini adalah jalur yang khusus diberikan kepada calon mahasiswa yang mendapatkan undangan dari Universitas Bina Dharma. Biasanya sih yang berprestasi yang mendapatkan undangan-undangan seperti ini. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur umum, yaitu kita secara pribadi mendaftar, mengikuti tes, sampai dengan dinyatakan lulus di kampus tersebut. Biaya kuliah untuk di kampus ini juga bervariasi. Ini ada beberapa macam ya, mulai dari biaya uang pangkal biasanya itu 3,5 juta rupiah. Kemudian untuk kelas reguler itu bervariasi dan setiap jurusan berbeda-beda, mulai dari 4,5 juta sampai dengan 6,5 juta rupiah. Itu untuk kelas reguler. Kalau untuk yang kelas malam, ini biasanya karyawan-karyawannya yang ingin melanjutkan S1-nya mungkin belum selesai, yaitu sekitar 5 juta sampai dengan 6,9 juta rupiah untuk kelas malam. Nah, baik teman-teman, itu tadi beberapa kampus. Ada berapa tadi? Unsri, Poltekkes, Polsri, Akamigas, kemudian UIN Raden Patah Palembang, ada Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas PGRI Palembang, Universitas Bina Dharma. Ada 8 ya? 8 kampus yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari sekolah menengah atas, yaitu universitas, politeknik,
atau Islam atau ingin ke sekolah tinggi dan sebagainya, tapi ingin tetap di daerahnya seperti itu, dia ingin jauh-jauh. Nah, semua kampus yang saya sebutkan tadi itu berakreditasi B ya teman-teman. Jadi nggak cuman kampus Unsri yang berakreditasi A. Nah, jadi terbilang itu adalah kampus-kampus yang cukup baik untuk teman-teman jadikan pertimbangan dan mencari lebih detail seperti apa performa profil dari kampus-kampus tersebut. Semoga bisa lanjut ke review-review selanjutnya, kampus-kampus terbaik dan sebagainya. Untuk kali ini sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada masukan, saran boleh komen di bawah sini. Saya akan sangat senang sekali menerima masukan, komentar, kritik, saran, bahkan cacian juga tidak jadi masalah untuk mengembangkan terus channel ini dan semakin bermanfaat untuk teman-teman sekalian pastinya. Ya, see you again. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.